Salam saudara-saudariku kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali pada jam malam ini, kembali kita belajar bersama dalam berita firman Tuhan bagi seluruh umat Kristen Nasrani dimanapun berada. Jika kita share, kita like di channel YouTube ini, dimana pada malam berbahagia ini, mari dong saudara-saudariku nanti belajar mencermati, mematangi bersama menghadapi suasana gelora dunia sudah semakin besar dan sudah semakin bangkitnya tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan yang ingin menghancurkan iman-iman kita, ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran, di mana firman ini pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita buat berita firman Tuhan ini tidak ada kepentingan pribadi saya, bagaimana kepentingan kita bersama supaya kita belajar semakin memahami suasana dunia menjelang akhir zaman dan menjelang hari-hari terakhir. Mari kita mempelajari gelombang dunia, apa yang terjadi saat ini di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Tentu marilah kita menunduk diri kepada Tuhan. Mari belajar berdoa, di mana berita firman ini dengan tema mari kita belajar dalam penguasaan diri. Mari kita belajar dalam penguasaan diri menghadapi bujuk rayuan kegelapan, tipu dosa, tipu muslihat iblis yang selalu menyerang jiwa dan pemikiran kita supaya kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Di mana menjelang hari terakhir ini, yang percaya kepada Yesus Kristus, berjaga-jagalah dan waspadalah, berdoalah, sebab kita menjadi target daripada kuasa kegelapan yang ingin manipulasi iman kita, jiwa pemikiran kita, supaya jatuh tenggelam dalam kekelaman yang akan membawa maut, kematian oleh karena dosa. Pada malam ini saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan, supaya di like ini di-share kepada keluarga kita semua. Di saat saudara-saudariku menonton video ini, semogalah kita diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, disertai oleh naungan doa dan ibadah kita kepada Tuhan, berseru menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah dan mengucap syukur segala lawatan penyerta tangannya. Sebelum kita masuk ke ranah firman, terlebih dahulu kita berdoa malam ini. Kita mengundang hadirat Tuhan, kuasa mujizat, keajaiban, keilahiannya, hikmat karunia dari Yesus Kristus melalui kuasa tuntunan Roh Kudusnya mengajari kita supaya roh daripada Tuhan berbicara, belajar kita bersama, bukanlah roh dunia. Mari menunduk diri, berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus. Kembali kami belajar dalam firman kebenaran daripada Tuhan, menghadapi suasana gelora dunia ini ya Bapa. Kekuatan bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, tipu dosa yang ingin manipulasi jiwa pemikiran kami supaya terpisah kami dari jalan kebenaran daripada Allah. Memohon uluran tangan setia daripada Tuhan menguatkan kami
oleh kuasa naungan Roh Kudus daripada Tuhan, tuntunan tangan-Mu menjamah kami dan menyelimuti kami. Kuatkan kami Bapa, tanpa uluran tangan setia daripada Tuhan kami tidak sanggup lagi berjalan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Begitu dahsyatnya tipu daya iblis yang ingin menghancurkan jiwa dan pemikiran kami dalam keimanan kami, supaya kami terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Malam ini memohon menunduk diri di hadapan Tuhan, bersempuh berserah. Ulurkanlah hikmat karunia daripada Engkau malam ini Tuhan. Kami belajar firman kebenaran daripada Allah, supaya kami semakin kuat penguasaan diri, sehingga kami tidak terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Siapapun Tuhan mendengar video ini, hikmatilah kami semua dan berkati ya Tuhan. Bahkan negara ini Bapa, lawatan penyertaan tangan mulai terjadi bagi kami semua melawat kami. Kami adalah umat-umat daripada Tuhan, belajar demi belajar mengikuti jalan kebenaran daripada Allah. Dan ampunilah segala dosa kami, kekurangan kami di hadapan Tuhan. Memohon kekuatan tangan-Mu Bapa menguatkan kami. Bahkan malam ini Tuhan, di saat nanti kami mau tidur, penyelimutan tangan-Mu Bapa menyelimuti kami, membagari kami semua. Kami percaya dan aku percaya malam ini ada lawatan penyertaan tangan daripada Tuhan, supaya kami semakin dewasa dalam penguasaan diri. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, terjadilah hikmat, roh pengertian, pengajaran daripada Tuhan dalam naungan doa dan ibadah kami, dengan rendah hati dan segala hormatlah Bapa bagi kemuliaan daripada Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Yesus Kristus kami belajar firman daripada Allah. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sepadan, dan percaya kepada Yesus, di mana firman Tuhan ini yang pada khususnya umat Kristiani, Nasrani dimanapun berada dan percaya kepada Yesus Kristus, di mana pada tengah malam berbahagia ini ada pesan daripada Allah. Kembali kita belajar dalam firman kebenaran, supaya kita sanggup menghadapi tipu daya iblis, supaya kita bisa belajar demi belajar menguatkan iman dalam penguasaan diri. Jangan sampai terlena. Mari kita semakin bersempuh berdoa kepada Tuhan, supaya kita dikuatkan lawatan penyertaan tangan daripada Allah, memampukan kita semua menghadapi gelombang dunia ini selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit yang Tuhan berikan seturut kehendak dan rencananya. Mari saudara-saudariku belajar firman Tuhan, penguasaan diri. Jangan lalai. Mari kita camkan dunia ini, apa yang terjadi saat ini, kemana kita berseru. Kalau kita minta tolong kepada sesama manusia, sejauh mana kekuatan, hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita semua. Sebab itu malam ini kita belajar supaya kita ke depan semakin kuat dalam penguasaan diri. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, malam ini mari kita buka firman Tuhan, dan barang siapapun yang menonton video ini, tolong di like, di share kepada keluarga kita semua, supaya lebih memahami, belajar datang kepada Tuhan tentang berdoa, tentang firman Tuhan, menjadi pelaku firman Allah dan berbuat di hadapan daripada Tuhan, dan juga di hadapan sesama, saling menuntun doa, saling support doa. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya kepentingan bersama, sebab ini pesan daripada Allah bagi kita semua. Sekalipun kita hadapi beban berat, jangan lalai saudara-saudariku. Yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Di antara sesama belum tentu bisa saudara-saudariku. Lihat situasi dunia yang terjadi saat ini. Mari kita menunduk diri kepada Tuhan, belajar demi belajar. Ingat,
Di saat belajar berdoalah dengan nama Roh Kudus yang percaya, yang sudah Tuhan uraikan di dalam jiwa pemikiran kita dan tubuh kita, sebab jiwa dan tubuh dan pemikiran kita sudah menjadi dimiliki Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang kudus. Tetapi benarlah kepada Tuhan, bersujudlah kepada Tuhan. Jangan kita lalai menjelang hari-hari terakhir, supaya kita lebih memahami, melakukan firman kebenaran Allah. Bagaimana kita menjalankan kebenaran tanpa naungan Roh Kudus tidak sanggup kita, saudara-saudaraku. Belajar demi belajar menguatkan iman di jalan kebenaran Allah. Tetapi biarlah Roh Kudus daripada Tuhan menuntun kita. Terutama Tuhan menguatkan kita dalam penguasaan diri. Dikarenakan hawa nafsu dunia ini ngeri. Hawa nafsu dunia ini ngeri. Hawa nafsu dunia ini dikatakan beberapa kriteria yang harus kita pahami, yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Allah. Salah satu contoh bagaimana kita punya cara penguasaan diri menghadapi hawa nafsu dunia. Itu saudara-saudaraku. Kenapa kita berdoa tadi mengundang naungan Roh Kudus? Supaya Roh Kudus menghantar segala doa, supaya Tuhan menghikmati kita. Firman Tuhan berkata, di saat kita belajar firman kebenaran Allah, berusahalah berdoa kepada Tuhan, mengundang hadirat daripada Allah, mengundang hikmat daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Tidak boleh, saudara-saudariku, ditafsirkan. Kitab suci tidak boleh ditafsirkan. Kitab suci itu adalah keilhaman. Kitab suci itu adalah hikmat. Kitab suci adalah bukan nubuat manusia, nubuat daripada Allah langsung kepada umat-umat yang percaya kepada Dia, yang melalui anak-anak yang percaya di hadapan daripada Tuhan, atau muridnya, nabinya, rasulnya. Ya, supaya kita memahami bagaimana sebenarnya belajar firman Tuhan, berdoa dulu, undang kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan dengan naungan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang sudah Tuhan uraikan, supaya mampu kita berjalan menghadapi gelombang arus dunia ini. Ini sudah menjelang hari-hari terakhir. Mari kita matangi gelora dunia, saudara-saudaraku, supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Sesama kita manusia sebagaimana kemampuannya. Itu saudara-saudaraku. Sebab kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan? Supaya semua memahami di antara jemaat Tuhan, domba Allah, supaya mengerti belajar firman Tuhan, supaya tahu berdoa, supaya lebih memahami kita semua, saudaraku. Saudara buka nanti di kitab Injil perkataan Allah yang hidup, bahwa firman Tuhan itu tidak boleh ditafsirkan. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Tidak boleh ditafsirkan, berdoa. Karena durasi singkat, kita ambil aja simpelnya. Maka kita belajar firman Tuhan, ingatlah berdoa kepada Tuhan, mintalah roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah, hati yang tulus, dan percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, supaya mengerti hikmat karunia daripada Allah, sehingga sanggup kita belajar dalam penguasaan diri menghadapi gelombang arus dunia saat ini, dimanapun saudara-saudaraku yang seiman, sekasih, sepadan bersama saya dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita, saudara-saudaraku, belajar firman Tuhan secara singkat-singkat, tapi kita ambil inti-intinya.
supaya kita memahami bagaimana penguasaan diri menghadapi kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, dan bagaimana kita belajar penguasaan diri. Ya, di sini saudara-saudaraku, Yakobus pasal yang keempat, yang sesuai dengan Roh Kudus. Nanti kita belajar firman Tuhan. Di sini berikutnya, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Inilah malam ini, dan barang siapa menonton video ini, supaya kita memahami, mari belajar tidak jatuh dalam kekelaman, tidak menambahi dosa, tidak terbujuk rayuan kegelapan oleh tipu dayanya yang sangat tinggi. Itu saudara-saudariku. Lihat dunia, gelora dunia, apa yang terjadi. Sudah kita camkan masing-masing lah itu, pribadi lepas pribadi. Pasal 4 mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang sedang berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingat sesuatu, tetapi kamu tidak memperoleh, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Keuntungan datang merendah diri kepada Tuhan dalam naungan doa kita, sehingga kita sanggup dalam penguasaan diri. Sekalipun manusia tidak ada yang sempurna, sekalipun manusia tidak luput dari segala kekurangan dan dosa. Sebab itu Tuhan Allah berkata, berdoalah dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi gelora dunia saat ini, saudara-saudariku? Dikarenakan hawa nafsu dan persahabatan dunia. Persahabatan dengan dunia dalam arti kata, ya, hawa nafsu dan persahabatan dunia. Banyak bisa terjadi pertengkaran di antara saudara, pertengkaran di antara persahabatan, pertengkaran di antara seakidah kita, seiman kita. Itu semua karena lemah iman kita. Terkadang kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Timbul kecemburuan sosial di antara sesama. Itu motifnya apa yang terjadi, sehingga pertengkaran itu datang. Karena kita mengejar harta dunia, kita mengejar harta kedagingan, kita mengejar nafsu kedagingan. Datangnya dari mana? Begitu cerdiknya kuasa kegelapan saat ini, begitu hebatnya kuasa iblis saat ini, bujuk rayuan kegelapannya, manipulasi jiwa pemikiran kita, supaya kita jatuh dalam persahabatan dunia oleh hawa nafsu kedagingan. Penting malam ini kita pahami, supaya kita belajar penguasaan diri. Memang manusia bergerak di bawah kolong langit, di atas bumi, semua memang membutuhkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi penting kita ada penguasaan diri. Sebab Tuhan Allah memberikan berkat-berkatnya kepada umat-umat Tuhan yang sesuai dengan kaliknya, supaya kita memahami. Dikarenakan bersifat mengejar harta dunia, bisa timbul
kecemburuan sosial di antara persahabatan, di persaudaraan yang seiman. Itu terjadi tipu daya iblis yang merasuki pemikiran kita. Sementara Tuhan sudah mencurahkan berkat kepada manusia yang sesuai dengan kalibnya. Jadi mari kita belajar berdoa kepada Tuhan. Mari kita memahami apa yang terjadi di bawah kolong langit dan di atas bumi ini menjelang hari-hari terakhir ini. Bagaimana kita menghadapi gelombang itu? Mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Percayakan kuasa Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang sudah Tuhan uraikan menjelang hari-hari terakhir ini. Berdoalah dengan naungan Roh Kudus yang bisa memampukan kita menghadapi tipu daya iblis, yang bisa memampukan kita bujuk rayuan kegelapan. Hanya berdoa kepada Tuhan. Percaya kuasa Roh Kudus menuntun, mendewasakan kita. Di mana kita, saudara-saudaraku, belajar firman Tuhan. Berdoa dulu. Serahkan kepada Tuhan. Minta hikmat daripada Allah. Maupun menjabarkan firman kebenaran. Maupun dalam keibadahan bersama. Ibadah raya, kebaktian malam yang sesuai sudah dibuat program struktural Anda, gereja Anda dimanapun berada. Mari berusaha, saudara-saudariku. Coba kita baca ini, coba firman ini. Terjadinya sebuah persahabatan pertengkaran di dalam kekeluargaan, di dalam keibadahan. Datangnya cemburu sosial dikarenakan tipu daya iblis karena iman kita lemah. Maka dikatakan berikutnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Karena kita dalam hidup ini memang bukan tidak membutuhkan dalam berkat Tuhan yang kita miliki di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Sekalipun berkat itu berbeda-beda, Tuhan berikan sesuai dengan kalibnya. Lihat apa yang terjadi. Datangnya belajar kepada Tuhan. Mari merendah hati kepada Tuhan. Usahakan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana pasal 4 mengatakan, dari manakah datangnya sengketa, pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh kita? Terjadi itu tipu daya iblis menyengsarakan jiwa pemikiran kita yang ada di tubuh kita. Ia ingin memiliki nafsu kedagingan, harta duniawi. Itu dikarenakan apa? Mari belajar berdoa kepada Tuhan. Tulus hati kita dengan nomor Roh Kudus daripada Allah. Percayalah saudara-saudariku, di dalam kehidupan manusia di bawah kolong langit dan di atas bumi, semua memakai keterbatasan. Dan ada limitnya dan ada waktunya. Kita lahir dari rahim ibu di dunia ini tidak membawa apa-apa. Tetapi sekalipun hidup kita bawah kolong langit dan di atas bumi ini, berkat kita terima, memang itu saya butuhkan dan kita harus kita butuhkan. Tapi jangan menyalahgunakan. Karena kita kembali datang panggilan Allah, menghadap tata panggilannya, itu tidak kita bawa, saudara-saudariku. Sekalipun harus kita butuhkan. Tetapi mari penguasaan diri dengan nama Roh Kudus daripada Allah.
sebuah terjadi pertengkaran di dalam persahabatan dikarenakan datangnya cemburu sosial, mengejar harta dunia semata. Tuhan tidak melarang mencari berkat daripada Allah kepada umat-umatnya, tetapi jangan mau tertipulasi kuasa kegelapan yang ingin memiliki segala hal semuanya di dunia ini. Apa yang terjadi saat ini, saudara-saudariku? Lihat, firman Tuhan malam ini saya pun agak bingung. Tadi banyak renungan masuk, seolah-olah saya dipaksa terus, gak bisa tenang. Ayat 2 mengatakan, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperoleh. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mari saudara-saudariku kekasih dalam nama Yesus Kristus, ke depan barang siapa mendengar video ini, berdoalah kita ya saudara-saudariku. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Janganlah kita ingin memiliki dunia ini sementara kita hidup terbatas. Kehidupan manusia Tuhan berikan ada keterbatasan. Paling jauh 80 tahun. Tetapi panggilan Tuhan dalam kematian manusia, yang muda pun Tuhan panggil, yang setengah tua pun Tuhan panggil, yang tua pun Tuhan panggil, remaja pun Tuhan panggil, anak-anak pun Tuhan panggil. Cuma Tuhan memberikan keterbatasan usia 80 tahun. Kalau ada pun mencapai 90 tahun, itu sudah rahasia daripada ilahi, rahasia daripada Tuhan. Mari saudara-saudariku belajar berdoa kepada Tuhan. Tuhan selalu mengulurkan berkat kepada orang. Tuhan itu sudah bertanggung jawab menciptakan manusia di kolong langit dan di atas bumi ini akan diberikan makan. Binatang aja dikasih makan, burung-burung aja dikasih makan kok. Percayalah saudara-saudariku. Bisa saja kita mengingini harta dunia begitu besar, supaya kita menjadi hebat di dunia ini. Tetapi itu bisa mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Terjadi pertengkaran di dalam persahabatan, di dalam keimanan, cemburu sosial. Apalagi kita ingin mengingini kekayaan itu tidak tercapai. Apa yang terjadi? Tentu timbul etika jahat. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar demi belajar. Di saat Tuhan memanggil kita, satu pun tidak terbawa itu. Hanya pertanggungjawaban kita kepada Tuhan datang nantinya di kelak kemudian. Apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka? Sebab itu firman Tuhan malam ini, saudara-saudariku, mari kita pahami, manusia itu bukan tidak membutuhkan biaya kehidupan. Membutuhkan, tapi marilah kita cari yang sesuai kehendak rencana daripada Allah, yang dikatakan berkat daripada Tuhan. Kalau masalah kesalahan, masalah kekurangan, masalah dosa, seseorang manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi mari menunduk diri
di hadapan daripada Allah. Firman Tuhan berkata, "Cerdiklah engkau bagaikan ular, tuluslah engkau bagaikan merpati." Bagaimana kita memahami itu kata-kata Allah? Bagaimana kita memahami itu hikmat? Maka belajar firman Tuhan dengan naungan Roh Kudus berdua terlebih dahulu, supaya kita dihikmati, sehingga dapat kita berubah sikap, mampu menjadi penguasaan diri menjelang hari-hari terakhir ini. Lihat apa yang terjadi. Kalau ingin kita melihat apa yang terjadi di kolong langit dan darat, mungkin kita sudah memahami di wilayah kita masing-masing. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah belajar demi belajar. Taruhlah kita di dalam dunia ini aman. Taruhlah kita di dalam dunia ini bermegah. Taruhlah kita di dalam dunia ini berkecukupan oleh nafsu kedagingan, nafsu dunia. Bagaimana pula kita nanti di kelak kemudian? Supaya kita memahami, saudara-saudariku, Tuhan Allah berkata dalam firman-Nya, orang mati dan orang hidup akan Tuhan angkat kembali menghadapi kelak penghakiman yang terakhir oleh Yesus Kristus. Apakah kita menjadi penghuni neraka atau penghuni surgawi? Ingat, saudara-saudari. Jadi mari memahami lebih dewasa penguasaan diri. Dikarenakan nafsu kedagingan yang ingin kita memiliki sifat dunia yang sangat berlebihan, sehingga tidak tercapai, sehingga timbul etika jahat pemikiran kita. Dengan cara apapun mungkin bisa kita perbuat di antara sesama. Itu dikarenakan apa? Iman kita lemah, tertipu daya iblis, tipulasi roh kegelapan, bujuk rayuan, tipu muslihatnya, menghancurkan jiwa pemikiran kita dan iman kita, saudara-saudariku. Itu firman Tuhan berkata, terjadi sebuah persahabatan, terjadi sebuah pertengkaran. Oleh karena apa? Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Saudara kekasihku di dalam nama Yesus Kristus, siapapun yang menonton video ini, supaya kita belajar bersama memahami, mengulur hati kepada Tuhan. Belajar dong. Apapun kekurangan kelalaian kita di hadapan Tuhan, Tuhan masih memberikan pengampunan kalau kita tulus datang kepada Tuhan. Jangan takut. Berubah sikaplah sesuai dengan firman Tuhan. Jauhilah bersifat kemunafikan di dalam Tuhan. Berdosa dalam naungan doa kita kepada Tuhan. Tak ada manusia tidak berdosa. Tapi jangan kita merasa tidak berdosa, padahal berdosa itu sebuah kemunafikan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus malam ini, kenapa firman Tuhan berkata menjelang hari-hari terakhir diingatkan dalam firman-Nya kepada umat-umatnya supaya memang benar memahami, menghadapi suasana menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman. Berdoalah dengan Roh Kudus. Coba nanti saudara-saudariku baca di Yudas 1. Ya. Karena kita mengambil intinya. Yudas 1 sampai terakhir Anda baca, dan barang siapa yang menonton video ini, benar enggak
Firman Tuhan ini berkata menjelang hari-hari terakhir berdoa dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada di tubuh kita. Supaya kita memahami saudara-saudariku. Coba kita pahami Yudas 1 ayat 6. Ataupun ayat 5, mulai kita buat ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka tidak percaya, dan bahwa ia menahan malakyat. Ini saudara-saudariku. Jadi supaya lebih jelas lagi memahami bagaimana kita mengatasi itu berdoa dengan nama Roh Kudus. Supaya kita memahaminya. Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman, menguatkan iman menghadapi gelora dunia menjelang hari-hari terakhir ini yang sudah terjadi, kita lihat. Kita memahami. Tetapi kamu saudara-saudariku yang kekasih, ingatlah akan apa dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya rasul itu, nabi itu, murid Tuhan. Bahwa firman Tuhan sewaktu murid dengan rasul dengan nabi sudah dibicarakan bahwa menjelang akhir zaman berdoalah kamu dengan nama Roh Kudus. Maka tertulis tadi Yudas 1 ayat 17 sampai 23 dan Yudas 1 sampai 6. Tadi pertama kita baca, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi kamu saudara-saudariku kekasih, ingatlah akan apa dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, nabi, rasul, murid daripada Allah, sesuai dengan firman yang telah diberitakan oleh rasul daripada Tuhan, murid daripada Allah, nabi daripada Tuhan, yang dia utus manusia yang percaya di hadapannya. Ayat 18 mengatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini tadi saudara-saudariku, mengejar harta duniawi, terkadang tidak sadar mendatangkan kefasikan bagi kita. Hanya mengejar harta duniawi, melainkan menjelek-jelekkan. Ini akan terjadi sesuai pernyataan firman. Oleh karena persahabatan hawa nafsu dunia, persahabatan dunia, apa yang terjadi? Sebab itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, pada malam berbahagia ini, ayat 19 mengatakan, mereka adalah pemecah belah, dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, yang hidup tanpa Roh Kudus. Mari belajar memahami diri kita yang mengenal Yesus Kristus, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial, supaya tidak terjadi permasalahan dalam hidup kita,
supaya kita tahan mempertahankan nafsu kita dalam persahabatan dunia. Mari belajar kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemungkinan kita belum mengarah ke firman Tuhan pengertiannya, tetapi berdoalah kita di rumah pribadi lepas pribadi. Percayalah dengan Roh Kudus membimbing kita. Maka dikatakan ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Mari belajar menyadari diri, penguasaan diri yang kita dinaungi tubuh kita, jiwa iman kita, pemikiran kita oleh Roh Kudus, supaya kita memahami saudara-saudaraku ke depan. Ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini menjelang akhir zaman. Firman Tuhan mengingat kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus supaya tidak jatuh, supaya tidak terpisah dari jalan kebenaran Allah, supaya tidak tertipulasi kuasa bujuk rayuan kegelapan. Bentuk apapun hal yang terjadi, kejahatan, berdoalah kita dengan naungan Roh Kudus, berseru berserah kepada Tuhan supaya kita dikuatkan naungan tangan Allah oleh ilahinya, keajaibannya, mujizatnya yang dituntun Roh Kudus yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari belajar demi belajar. Kemungkinan pemikiran kita mau kadang seperti agak takut, ragu kepada Tuhan. Apakah mungkin Tuhan lagi mengampuni saya? Jangan pikirkan itu. Minta pengampunanlah kepada Tuhan. Berdoalah dengan naungan Roh Kudus daripada Allah. Selagi Tuhan memberikan kita hidup di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Percayalah saudara-saudariku. Mari belajar demi belajar mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Mari belajar bertobat walaupun sulit. Memang sulit, enggak mudah. Banyak prosesnya. Tetapi Tuhan Allah berkata, kalau kita percaya nama Roh Kuduslah mendewasakan kita, membimbing kita, keimanan kita, pemikiran kita, bisa datang hati yang tulus kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan. Apapun perilaku kita kejahatan di hadapan daripada Allah, mari kita lampirkan itu dalam doa kita, karena Roh Kudus sudah ada di tubuh kita. Pasti Tuhan ampuni. Tetapi belajar terus berdoa minta pengampunan. Hati yang tulus, terarah dan tertuju di hadapan daripada Allah. Jangan sampai terjadi mendua hati kepada Tuhan. Itu saudaraku. Saya dulu tidak mengenal kebenaran Allah. Kalau permasalahan kehidupan di bawah kolong langit di atas bumi ini, kalau saya saksikan nanti gak cukup durasi ini. Gak cukup. Tapi saya belajar di jalan kebenaran Allah. Walaupun begitu berat tantangan saya. Ngeri tantangan saya. Kuasa kegelapan terus menyerang. Tipu daya iblis terus menyerang saya. Macam cara dibikinnya. Supaya aku lagi jatuh ke lubang yang sama seperti yang dulu. Supaya aku jatuh lagi dalam dosa. Tapi aku bertahan. Saya belajar firman Tuhan selalu, berdoa. Karena aku yakin tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa tuntunan tangan di jalan pertobatan ini tidak akan berhasil. Karena banyak tantangan. Karena setiap orang belajar di jalan kebenaran Allah. Apalagi tahap proses, kuasa kegelapan terus menyerang. Sedang yang sudah mengerti kebenaran Allah diserang kuasa kegelapan juga.